Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Semangat sekali. Semangat sekali kita belajarnya. Ya, kita sebelum kita absen kita berdoa dulu ya. Oh ya, ini tadi ada yang Pak. WA Bapak. Ada yang WA Pak Guru, Mas Bambang dan Mas Jumadi sakit katanya demam, tidak bisa ikut. Kita doakan sebelum pelajaran, berdoa bersama sekaligus mendoakan Mas Bambang dan Mas Jumadi ya, biar segera ikut, bisa ikut pelajaran. Ya, Pak. Silakan Mas Barik pimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, kita awali dengan berdoa dulu, ta'awudz, basmalah, dan doa sebelum belajar. Siap, gerak, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Tambah doa untuk yang sedang sakit, Mas Barik, silakan. Allahumma Rabbana si adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoman. Amin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Barik dan anak-anak sekalian. Baik, sebelum mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ya, Pak. Absen pertama, Mas Endang, hadir? Hadir. Wes. Oke. Dapur deh. Mas Darmanto, hadir? Hadir, Pak. Mas Basuki, hadir? Hadir. Mbak Dwi, hadir? Hadir, Pak. Mbak Erni, hadir? Hadir. Alhamdulillah, berarti nihil hari ini ya? Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, kali ini kita sudah pertemuan yang ketiga, materi kita tentang materi beriman kepada qadar dan qadar. Kali ini nanti kita akan membicarakan, difokuskan pada hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Pertemuan yang lalu kita telah membahas masalah makna iman kepada qadar dan qadar. Ada yang tahu beberapa hal mengenai makna beriman kepada qadar dan qadar? Ada pembagian dulu, ada pembagian mengenai takdir misalnya. Ayo, siapa ya? Mbak Dwi misalnya, ingat nggak Mbak Dwi? Takdir, dua macam takdir. Iman kepada qadar dan qadar itu meyakini bahwa Allah itu menetapkan segala sesuatu, Pak. Oh iya, bagus sekali. Alhamdulillah, terima kasih Mas, ingat ya. Berarti ada pembagian ada dua, Mas teringat materi yang lalu? Masih, Pak. Takdir itu terbagi dua, Pak. Takdir mubram dan takdir mu'alak, Pak. Oke, bagus sekali. Contoh takdir mubram yang ingat Mas Endang. Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah, Pak. Betul sekali. Contohnya misalnya? Contohnya kematian. Oh gitu. Lagi, ada lagi? Jenis kelamin, Pak. Jenis kelamin, betul sekali Mas Darmanto. Baik, berarti anak-anak masih ingat semua materi kita yang lalu. Baik, sekarang kita akan memperdalam mengenai beberapa materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Di antaranya ada dalil. Nah ini,
Ini sekaligus materi qada dan qadar, sekaligus merefleksi mengenai tajwid ya. Nah, ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Nah, ini ada yang bergaris merah bawah. Nah, tajwidnya ingat anak-anak. Nah, min non mati bertemu mim. Ada yang tahu hukumnya? Idgham biguna, Pak. Belum, Mbak. Kemudian kasroh tanwin bertemu dengan huruf fa. Yes, Pak. Pak. Betul sekali. Berarti anak-anak masih paham semua mengenai tajwid. Baik, sekarang saya tolong dibacakan artinya. Ini Quran surat Al-Hadid ayat 22. Minta tolong Desi, silakan. Ya, Pak. Artinya, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Betul sekali, terima kasih. Jadi, semua yang kejadian apa yang ada di muka bumi ini, baik belum terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi, semua dalam pengetahuan Allah. Jadi tugas kita itu sebenarnya hanya beriman kepada qada dan qadar, dan tidak perlu tahu besok nasib saya seperti apa, perlu gitu ya. Nah, baik, sekarang Pak Guru akan menge-share materi mengenai beriman kepada qada dan qadar. Pak Guru belum pakai peci. Oh iya, tadi kehujanan sudah di basah anak-anak. Maaf ya. Pak Guru lupa. Pak Guru pelupa. Ya, sudah tua maklum. Pak Guru kan sudah tua. Nah, di antaranya itu beriman kepada qada dan qadar. Apa itu beriman kepada qada dan qadar? Adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Nah, biar menarik, saya buat PPT. Nah, apa itu beriman kepada qada dan qadar? Ya, ganteng seperti Mas Dar ini ya. Nah, model. Ya, kemudian iman kepada qada dan qadar tadi ya. Kemudian selanjutnya pengertian qada dan qadar sudah, ini hanya penekanan ya, karena kemarin sudah kita bahas. Nah, jadi qada adalah hukum, ketetapan atau kehendak Allah. Nah, menurut istilah Islam yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah. Jadi sebelum kita bahkan ada, itu sudah kita, nasib kita, takdir kita sudah ditentukan dengan irodahnya Allah SWT. Qadar itu ketetapannya. Jadi kalau sudah ditentukan kita nasib kita nanti seperti apa, kemudian taruhlah misalnya Mas Endang misalnya besok setelah diciptakan oleh Allah SWT itu akan menjadi guru yang profesional misalnya. Ya, Mas Endang itu kemudian pada saat ini sudah mengajar, melamar pekerjaan jadi guru misalnya, itu sudah qadar Allah sudah masuk di. Qada dan qadar itu bisa disingkat dengan takdir. Nah, takdir ada dua tadi yang disebutkan ya, takdir mu'allaq. Pelan-pelan Pak, ini mau saya catat. Oke, takdir. Nah, jadi qada dan qadar itu disingkat dengan takdir. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, silahkan saya Pak Guru akan menyampaikan sebuah video, tolong ya nanti. Kalian dibagi dalam dua kelompok seperti kelompok yang sudah saya bagi ya sebelumnya, tetap itu saja. Nanti silahkan dianalisis apa yang bisa diambil pelajaran di sana, termasuk contoh takdir itu apa saja. Nah, nanti silahkan disebutkan, dipresentasikan per kelompok. Baik, saya tampilkan video. Wal qadar khairihi wa syarrihi. Qadar. Ini bicara tentang qadar, ini ada hubungannya kalau penjelasannya ini qada dan qadar. Baik dan buruk.
wal qadar, dan ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, baik dan buruk. Ada di sana qada, ada di sana qadar. Qada adalah pengetahuan Allah. Qada adalah pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kalau qada merupakan qada Allah, kau nanti akan menikahnya anak jadi ulama semua. Qada Allah, tapi belum terjadi. Anak-anak sudah jelas ya, sudah menyimak panjang lebar mengenai video tadi ya. Pak. Jangan stres, Pak. Nah, sekarang mohon duduknya berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Nanti Ya, Pak. saya beri waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, selesai ya. Baik, sekarang kelompok 1 yang menjadi juru bicara siapa? Mas Edi, Pak. Edi Mas ya. Edi. Silakan, Edi. Wow, siap Pak, selalu Pak. Oke, semangatnya luar biasa Mas Wah, Edi. iya Pak. Anak muda Pak. Siap. Jos. Silakan Mas Edi. Ya. Baik. Terima kasih kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi berkaitan dengan materi kodok dan qadar pada pagi hari ini. Hasil diskusi dari kelompok 1 terhadap materi kodok dan qadar hari ini, yang pertama adalah poin pertama, qadar adalah pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang telah terjadi, sedangkan qadar adalah akan terjadi. Qadar adalah ketentuan Allah, sedangkan qadar adalah ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuannya. Yang ketiga, seseorang yang bermaksiat tidak bisa dinisbatkan kepada qada dan qadar Allah, karena orang yang melakukan sesuatu berdasar kehendaknya sendiri, maka seseorang bertanggung jawab atas kehendaknya sendiri. Dan yang terakhir, di antara contoh takdir mubram yaitu seseorang dilahirkan berkulit hitam, bermuka ganteng kayak saya Pak, atau berambut keriting dan bermata sipit Pak. Itu. Tepuk tangan anak-anak semua untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Pak. Oh ya, Desi, silakan. Ya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama, ilmu Allah itu kodim atau terdahulu, maka tidak satupun kejadian yang ada di muka bumi ini luput dari pengetahuan Allah. Dan yang kedua, manusia dikaruniai akal dan kehendak, maka manusia mempertanggungjawabkan perbuatan yang dikehendakinya. Contoh takdir mu'alaq adalah seorang yang ingin kaya, ia bekerja. Atau seorang yang siswa yang ingin menjadi seorang dokter, maka setelah belajar dengan tekun, ia menjadi seorang dokter. Itu Pak, terima kasih. Bagus. Alhamdulillah, selesai diskusi ya. Jadi anak-anak sudah bisa mengambil beberapa kesimpulan mengenai pemahaman kalian, analisa kalian mengenai iman kepada qada dan qadar. Baik, itu Mas Eko kok kelihatannya ngantuk ya. Kita ice break dulu lah ya. Nah, ini ice break-nya gini. Saya tepuk 1 kali, silakan gelengkan kepala ke kanan 2 kali. Oke? Oke. Ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang geleng kepala ke kiri 3 kali. Tepuk tangan. Baik, terima kasih anak-anak mengenai kalian, karena mungkin ini jamnya sudah siang ya, jadi nggak boleh ngantuk, harus tetap semangat. Semboyan Pak Fadil apa? Hari ini boleh mendung, tapi masa depan harus cerah. Oke. Baik, anak-anak sekalian.
Saya layar saya kok enggak kelihatan ya. Ya, baik. Saya akan sekarang mengenai hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sudah siang masih semangat ya? Wah, Luar biasa. saya itu semangat terus Pak pokoknya Pak. Oke. Ini anak-anak mengenai hikmah beriman qada dan qadar. Nanti ada beberapa gambar, nyuwun tulung anak-anak nanti komentari ya gambarnya ya. Halo, masih semangat? Masih. Ya. Masih Pak semangat. Ya. Ini hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, bahwa iman kepada qada dan qadar semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari ketentuan atau sunatullah. Nah, ada gambar itu. Bisa dikomentari, silakan. Saya Pak itu. Musibah, Pak. Ya. Musibah yang sudah Allah Musibah yang baru terjadi saudara-saudara kita di Cianjur ya. Ya, itu adalah Allah juga. Jadi orang yang beriman atau tidak itu menyikapi akan lain. Nah, ini gambar yang kedua, silakan dikomentari. Itu Mas Darmanto. Kan, Pak. Silakan. Kecelakaan Pak, lalu lintas. Kecelakaan. itu, Pak. Segala sesuatu sudah kita rencanakan sebelumnya. Mau pergi ke Jakarta 1-2 bulan sudah kita persiapkan. Sampai di Pekalongan ternyata jadi kecelakaan. Nah ini yang ketiga, silakan dikomentari. Itu apa itu? Oh, itu Prosesi pemakaman Pak. Prosesi pemakaman. Jadi, betul sekali. Jadi musibah kita ditinggalkan anggota keluarga yang paling kita cintai misalnya. Nah, itu adalah karena kita harus mempunyai keyakinan beriman kepada qada dan qadar. Nomor 2, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat dalam mengejar cita-cita. Ada gambar nomor 1, pelajar seperti kita, seperti kalian. Kalau ingin mencapai cita-cita harus belajar dengan tekun. Yang kedua, orang yang ingin sukses senantiasa bekerja dengan giat. Yang ketiga, ayo, jangan untuk ini ya. kerja. Nah, ingin mencapai finish itu luar biasa usahanya. Berusaha, Pak. Berusaha dengan gigih sekuat tenaga. Kemudian yang ketiga, bahwa meningkatkan keyakinan kalau kita itu punya doa yang senantiasa posisinya itu sangat penting dalam kita berusaha. Kita punya seorang muslim yang beriman kepada qada dan qadar, itu ada sebuah ikhtiar yang luar biasa, yaitu doa. Kekuatan doa itu luar biasa. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan optimis. Jadi kalau apa? Kita percaya takdir, bukan justru kita ditentukan oleh Allah, tidak usah bekerja sungguh-sungguh. Nah, tidak, tapi justru malah untuk meningkatkan ikhtiar kita supaya berikhtiar yang sungguh-sungguh. Nah, slogan kita yang sedang viral saat ini. Kalau jodoh gimana Pak? Jodoh kita harus optimis juga. Kalau nggak nyari gimana? Apa ya nanti dipertemukan ya Pak? Kalau nggak nyari bisa pasang story. Mas Eko. Oke, anak-anak tetap semangat ya. Semangat Pak. Semangat Pak. Kelas ini harus semangat. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri, mungkin materi kita hari ini gimana menurut anak-anak? Menyenangkan Pak. Menyenangkan Pak. Ya, sangat bermanfaat untuk kehidupan kami Pak. Ya Pak. Ya, jadi seperti ini. Perekonomian ya. Yang kelima itu seperti ini. Nah, orang yang timpa musibah bertubi-tubi, kegagalan dalam usaha, nah seperti ini gambarnya ya. Tidak putus asa seperti yang di kiri ini, tapi tetap optimis seperti yang di kanan. Tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum karena menurut kalian materi ini menyenangkan, sebelum nanti diakhiri, baik ada tugas dari Pak Fadil untuk meresum
meresum apa yang sudah saya sampaikan gitu ya, yang kita pelajari Pak. bersama. Pakai peta Kemudian, konsep, Pak. ya, baik. Kemudian ada juga ini tugas untuk kalian yang nanti saya tunggu sampai nanti malam ya, karena online Google Form, silahkan dikerjakan maksimal nanti malam harus sudah sampai di tugas kalian. Ini linknya saya bagikan gitu ya. Nah, ini linknya anak-anak, di copy atau silakan diklik langsung di copy. Saya juga di grup kelas kita ya. Nah, ini silakan dikerjakan. Nanti jangan lupa tak tunggu sampai nanti malam harus dikerjakan gitu ya. Anak-anak, mungkin itu pertemuan kali ini. Semoga kita dapat memetik manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Tetap semangat murid-murid Pak Fadil, tetap semangat meraih masa depan. Semangat meraih jodoh. Nah, jodoh itu berupa ya, pekerjaan bisa, jodoh itu berupa perempuan juga bisa, laki-laki yang perempuan. Nah, tetap semangat. Baik, kita tutup pelajaran pada kali ini. Yang dipimpin oleh, silakan siapa yang mau memimpin doa? Pak Ketua, Pak. Wah, Mas Edi ya? Mas Ketua. Waktunya Pak Bermanto itu, Pak. Siap, Ya, Pak. Semangat terus, Pak. Pokoknya, Pak, saya. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Doakan semoga masa depan cerah. Teman-teman semuanya, sebelum kita pulang dan berakhir kegiatan PAI pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semoga perjalanan pulang kita nanti selamat sampai tujuan, tidak ada halangan suatu apapun. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.